bertanya-tanya, apa tampilan otakmu jika kita jabarkan jadi daftar nutrisi? Nah, jangan bayangkan otakmu seperti piramida makanan ya. Otakmu sebagian besar terdiri dari lemak, protein, asam amino, sedikit nutrisi mikro, dan sedikit gula alias glukosa. Sebelum kamu membayangkan otakmu sebagai kue kering, ingatlah bahwa otak lebih rumit dari itu. Tapi ini yang perlu kamu tahu, makanan yang kamu konsumsi bisa banget mempengaruhi mood dan kinerja otakmu loh. Yuk, kali ini kita akan bahas soal itu. Sebelum kita mulai membahasnya, bagi kalian yang tertarik dengan konten seputar kesehatan dan gaya hidup sehat, wajib banget nih buat subscribe channel Zona Sehat Indonesia. Yuk jaga kesehatanmu di Zona Sehat. Pertama-tama, mari kita bahas lemak. Di antara lemak-lemak otak, ada omega 3 dan omega 6 yang jadi bintang utamanya. Ini lemak penting yang bisa ngebantu otak kamu tetap tajam dan menghindari masalah otak. Tapi jangan bayangin kamu bakalan nemu omega 3 dan omega 6 otak langsung ya. Kamu harus cari dari makanan kayak kacang dan ikan berlemak. Nah, hati-hati juga sama lemak jahat, kayak lemak trans dan jenuh yang bisa bikin otak kita nggak sehat. Lanjut ke protein dan asam amino, bahan dasar pertumbuhan dan pengatur mood. Ini yang ngebentuk neurotransmitter, penyalur pesan kimia dalam otak yang ngaruhin mood, tidur, konsentrasi, dan berat badan. Makanya, kadang kamu jadi ngerasa tenang setelah makan pasta atau lebih bersemangat setelah makan makanan kaya protein. Semua ini gara-gara neurotransmitter kayak norepinephrine, dopamin, dan serotonin yang lagi asik-asiknya main di otak. Tapi perhatikan ini, nutrisi ini perlu rebutan buat masuk ke sel-sel otak dan ini jadi perang antrean di sana. Makanya makanan yang beragam itu penting, biar mood kamu gak cenderung ke satu arah. Nah, soal mood, makanan juga bisa memicu sel-sel otak buat ngelepasin neurotransmitter yang bikin kamu merasa bahagia. Jangan lupakan mikronutrien. Antioksidan dari buah dan sayur itu kayak pengawal tubuh kamu, melindungi otak dari radikal bebas yang bisa merusak sel-sel otak. Vitamin B6, B12, dan asam folat juga jadi teman baik bagi otak, mencegah penyakit otak dan penurunan kognitif. Dan jangan lupakan mineral-mineral jejak, besi, tembaga, seng, dan natrium. Ini penting buat kesehatan otak dan perkembangan awal. Sekarang, soal bahan bakar otak, energi. Meski ukurannya kecil, otak kita perlahap energi nomor 1. Menghabiskan energi 20% sumber energi kita. Dan tahu nggak dari mana kita dapetin energi itu? Dari karbohidrat. Karbohidrat diubah menjadi glukosa, camilan favorit otak. Bagian depan otak kita tuh amat sensitif sama penurunan glukosa. Jadi kalau kadar glukosa turun, otak kita bisa jadi nggak operatif. Jadi pastikan kamu memberi cukup karbohidrat buat otak kamu. Tapi ingat, gak semua karbohidrat tuh sama. Ada 3 jenis, pati, gula, dan serat. Makanan dengan indeks glikemik tinggi, kayak roti putih akan bikin ngelepasin glukosa cepat, lalu diikuti oleh penurunan. Gula darah turun, mood dan konsentrasi ikutan turun. Di sisi lain, oats, biji-bijian, dan kacang-kacangan menghasilkan pelepasan glukosa yang lebih stabil, menjaga kewaspadaan kamu tetap terjaga. Jadi, itulah hubungan antara otak dan piring makanan kamu. Setiap suapan makanan kamu berdampak langsung dan tahan lama pada organ terkuat di tubuh kamu. Jadi, pilih makanan dengan bijak untuk otak yang lebih bahagia dan sehat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Zona Sehat Indonesia agar dapat menerima tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.